pergantian menteri, pergantian kurikulum sudah menjadi adat pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum ini dapat membawa dampak signifikan dengan berbagai metode pembelajaran baru, seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Namun, apakah perubahan kurikulum ini dibarengi dengan pemerataan fasilitas di Indonesia? Apakah penerapan PJBL sudah maksimal? Lantas, bagaimana tujuan diadakannya PJBL akan tercapai apabila hal mendasar belum terpenuhi? Keampuhan PJBL tentu bergantung pada fasilitas dan konsistensi penerapannya. Inilah kesenjangan utamanya. Kenyataannya, banyak sekolah mengalami keterbatasan fasilitas dan penerapan yang tidak berkelanjutan, sehingga PJBL belum optimal dan dirasa belum maksimal. Untuk proyek sendiri sebenarnya pernah, tapi bukan untuk proyek-proyek yang besar, kayak misalkan presentasi atau bikin tugas prakarya seperti itu. Tapi untuk proyek-proyek besar, misalkan kita belajar sendiri melalui praktikum, kita mempelajari dari media-media yang fasilitasnya bagus, itu jarang sekali. Bahkan dalam 3 tahun terakhir saya bersekolah di SMA tersebut, bisa dihitung jari 1 atau 2 kali kami melakukan proyek-proyek besar seperti itu. Project sendiri saya pernah rasakan di kelas 11 itu sebenarnya cukup berbeda ya, karena sebelumnya itu kami selalu fokus dengan pembelajaran yang teoritis, berbasis ceramah, tekstual, dan lain sebagainya. Lalu pada saat itu karena baru digencarkannya Merdeka Belajar, guru-guru di sana mendorong kami untuk mencoba proyek, tapi dengan arahan yang masih belum begitu jelas, lalu kami targetnya masih belum jelas. Jadi kesan pertamanya masih sedikit kaget karena belum terbiasa. Dan apa yang membedakan dengan waktu kami kuliah adalah ketika saya masuk ke kampus ini sendiri dan kita diberikan tugas-tugas seperti proyek tersebut, ada perbedaan signifikan dari arahan dosennya, arahan dari pengajarnya, bagaimana mereka memberikan tugas, bagaimana tugas itu targetnya apa, dijelaskan dengan baik sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami capai di akhir pembelajaran tersebut. Ada perbedaan yang saya sampaikan sebelumnya, maka dalam adaptasinya pun ada perbedaan yang signifikan dari diri saya sendiri. Jika sebelumnya di SMA saya akan langsung mendatangi guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, kemudian menanyakan bagaimana apa yang harus kami capai dan arahannya bagaimana. Tapi ketika saya masuk ke dunia perkuliahan, ketika saya masuk ke kampus ini, saya tahu bahwa di luar sana banyak teman-teman yang sudah mendapatkan pembelajaran berbasis proyek seperti ini dari SMA. Jadi saya bisa tidak langsung menghubungi dosen, tapi saya bisa bertanya kepada mereka, saya bisa meminta saran mereka, pendapat mereka, dan lain sebagainya. Jadi itulah bagaimana saya beradaptasi dengan proyek seperti ini. Baik Kak, terima kasih banyak ya atas waktunya. Lebih parahnya, masih banyak daerah yang sama sekali belum menerapkan PJBL. Hal ini menciptakan ketimpangan kesiapan siswa, seperti kewalahan dan kurang siap dalam menghadapi metode pembelajaran serupa ketika memasuki jenjang kuliah.